Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih tentang alam semesta. Alam semesta mencakup mikrosmos dan makrosmos. Makrosmos adalah benda-benda yang sangat kecil seperti atom, elektron, sel, dan amoeba. Sedangkan makrosmos mencakup benda-benda yang berukuran sangat besar seperti planet, bintang, dan galaksi. Nah, berikutnya ada teori terbentuknya alam semesta. Nah, di sini ada dua teori yang menjelaskan terbentuknya alam semesta ya. Pertama, teori keadaan tetap menyatakan bahwa alam semesta selalu sama kapanpun dan dimanapun. Galaksi memang sering bergerak ya, saling menjauh, tapi kondisi alam semesta itu tetap menurut teori keadaan tetap. Nah, berikutnya teori dentuman besar ya atau Big Bang dikembangkan oleh George Lemaitre. Di sini ia menyatakan bahwa alam semesta berasal dari sebuah primordial atom yang sangat padat ya, kemudian meledak melemparkan seluruh materinya ke ruang angkasa. Nah, di sini ada matahari ya. Matahari ini memiliki diameter sekitar 1,4 juta kilometer dengan suhu permukaannya yang mencapai 1 juta Kelvin. Semakin mendekati inti, suhu semakin meningkat ya hingga 15 juta Kelvin. Nah, matahari ini terdiri dari beberapa lapisan ya. Yang pertama adalah inti matahari. Terjadinya reaksi fusi nuklir dengan suhu sekitar 15 juta Kelvin ya. Yang keduanya ada fotosfer, lapisan setelah inti dengan suhu 6000 Kelvin dan ketebalan 300 km. Yang ketiga ada kromosfer, suhunya 4500 Kelvin dengan ketebalan 2000 km. Dan yang terakhir adalah korona, lapisan terluar dengan ketebalan 700.000 km ya. Dan suhunya sekitar 1 juta Kelvin. Nah, mari kita kenali planet-planet yang ada di tata surya kita ya. Nah, di sini ada yang pertama, Merkurius. Adalah planet yang paling dekat dengan matahari, berjarak sekitar 58 juta kilometer. Suhu siangnya mencapai 450 derajat Celcius dan malam harinya bisa turun sampai minus 180 derajat Celcius. Nah, Merkurius juga merupakan planet terkecil dengan diameter 4.862 km dan tidak memiliki satelit alami. Nah, yang berikutnya adalah Venus. Venus adalah planet kedua terdekat dari matahari sekitar 108 juta kilometer. Meskipun tidak memiliki satelit, Venus merupakan benda langit yang paling terang setelah matahari dan bulan. Tekanan atmosfernya 92 kali lebih besar dari bumi dan orbitnya mengelilingi matahari selama 224,7 hari. Nah, Venus juga adalah planet terpanas dengan suhu permukaan mencapai 735 Kelvin. Nah, yang berikutnya adalah Bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari dan satu-satunya yang memiliki kehidupan. Nah, di Bumi ini tersedia air, oksigen, karbon dioksida, dan lapisan ozon yang mendukung kehidupan. Bumi berevolusi selama 365,26 hari dan berotasi yang menyebabkan siang dan malam. Nah, diameter bumi 12.756 km, jari-jarinya 6.378 km dan kelilingnya sekitar 40.070 km. Nah, yang berikutnya adalah Mars. Mars dinamai dari dewa perang Yunani karena warnanya yang sangat merah. Nah, akibat oksidasi besi di permukaan, terdapat kawah besar berdiameter hingga 200 km. Suhu permukaannya di antara 50 sampai 60 derajat Celcius. Nah, bisa turun ke minus 100 derajat saat malam. Kalau rotasi Mars itu 24,6 jam dan revolusinya 687 hari. Jaraknya dari matahari sekitar 247,1 juta kilometer. Nah, yang berikutnya ada Jupiter nih. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya dengan diameter 142,984 km
dan jaraknya 778 juta kilometer dari matahari. Revolusinya 11,9 tahun dan rotasinya adalah 9 jam 55 menit. Atmosfernya terdiri dari hidrogen dan helium. Jupiter punya 16 satelit, termasuk Io, Europe, Ganymede, dan Callisto. Nah, Saturnus berikutnya adalah planet dengan cincin indah yang terdiri dari es dan kerikil. Nah, planet ini merupakan yang terbesar kedua setelah Jupiter dengan diameter 120.530 km ya dari jaraknya itu 1426 juta kilometer dari matahari. Revolusinya 29,5 tahun, rotasinya 10,7 jam. Saturnus memiliki 18 satelit, yang terbesar adalah Titan. Yang berikutnya ada Uranus. Nah, Uranus ini sama ya, dinamai juga dari dewa Yunani yang memiliki 5 lapis cincin yang sangat tipis tersusun dari gas metan warnanya hijau kebiruan dan ditemukan oleh Wilhelm Herschel pada tahun 1781. Rotasinya 17 jam, revolusinya 84 tahun. Uranus ini punya 15 satelit termasuk Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, dan Oberon. Nah, yang berikutnya adalah Neptunus. Neptunus lebih besar dari Bumi, sering disebutnya kembaran Uranus dan dikenalnya sebagai pembuat ulah karena pergerakan orbitnya. Jaraknya adalah 2869 juta kilo dari matahari dan rotasinya 16 jam, revolusinya 165 tahun. Neptunus memiliki 8 satelit, diantaranya ada Triton, Nereid, dan Proteus. Nah, yang terakhir nih ada si planet kecil Pluto dengan diameter setengah dari Bumi, jaraknya adalah 5.943 juta kilometer dari matahari dan butuh 248 tahun untuk satu revolusi ya, ditemukan oleh Clyde W. Tombaugh pada tahun 1930, namun kini tidak lagi dianggap sebagai planet utama. Nah, kesimpulannya adalah yang kita sudah jelaskan tadi, dalam pembentukan alam semesta itu ya, teori yang paling terkenalnya adalah teori dentuman besar ya, atau disebutnya Big Bang. Nah, alam semesta yang berasal dari bola api ya, super padat dengan suhu sekitar 1 triliun derajat Celcius yang meledak dan membentuk ruang angkasa gitu. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Mungkin dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.